Saya mulai ke kamar mandi dulu. Dia mau cuci muka. Benar, nggak ada lah ya. Kamar mandi nggak? Ya, oke. Jadi bisa saya mulai ya. Kalau mau belajar di depan komputer, komputernya jangan diapa-apakan dulu. Oke, kita mulai. Untuk ketua kelasnya yang mana? Oke, saya mulai mas. Duduknya yang rapi. Kita waktunya sebentar biar cepat selesai. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, untuk ketua kelas bisa dipersiapkan untuk berdoa dulu ya. Dipersilakan. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Sudah makan semua? Belum. Oh, dia bilang belum. Sudah makan apa belum? Kalau sudah selesai makan, berarti harusnya sampai bisa lebih fokus untuk pembelajaran di siang hari ini. Oke, di pelajaran informatika kali ini kita akan belajar tentang cyberbullying. Ada yang sudah tahu cyberbullying itu apa? Bullying biasanya kalau nggak pakai cyber itu bullying. Ada yang sudah tahu? Pembulian di sosial media atau dunia maya ada lagi apa? Apa? Pembulian, perundungan, terus apa lagi? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran sebab cyberbullying, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Kenapa sih kita harus belajar tentang perundungan di dunia maya? Penting nggak sih untuk kehidupan kita sehari-hari? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti diharapkan sampai semua bisa menjelaskan pengertian dari cyberbullying dengan tepat. Yang kedua, dapat membedakan bentuk-bentuk cyberbullying. Mungkin yang kalian tahu, bentuk-bentuk itu hanya secara verbal dan non verbal, tapi ternyata tidak. Bentuk-bentuk dari cyberbullying ini cukup banyak. Terus yang ketiga, kalian mampu menjelaskan sarana atau media yang terjadi untuk perundungan atau cyberbullying. Yang keempat, menjelaskan dampak dari cyberbullying. Yang kelima, menjelaskan cara mengatasi atau mengantisipasi dari cyberbullying sendiri. Pengertian dari cyberbullying. Yang sebelah sini kelihatan apa enggak? Kalau nggak kelihatan bisa maju ke depan juga tidak apa-apa. Ini saya di depan. Untuk pengertian dari cyberbullying ada tindakan intimidasi, pelecehan atau penghinaan yang dilakukan melalui media sosial seperti internet, media sosial, platform online lainnya. Media sosial yang sampai semua ketahui itu apa aja? TikTok, Instagram, YouTube, oh, Facebook, WA, apa lagi? YouTube, Facebook, Twitter, terus YouTube Kids, oke. YouTube biru, Instagram itu. Nah, itu namanya Instagram. Terus apa lagi? Google, apa lagi? Telegram, Sudah, Telegram, apa lagi? Dan untuk media sosial itu banyak sekali. Yang sering sampai digunakan media sosial apa? Chrome. TikTok, lanjut. Bisa masuk media sosial ketika sampai sudah mengunggah karya-karyanya. Kalau sampai simpan
teman-teman. Ya, untuk konsumsi pribadi aja juga bisa. Di WA, siapa yang tadi pagi sudah upload story ataupun meninggalkan like di mungkin story teman atau sampai lagi scroll TikTok terus sama ninggal komen, like dan sebagainya. Ada biasanya sama bangun tidur yang dicari pertama kali apa? HP. Gimana? Air dulu. Masih ada ya yang bangun tidur caranya air dulu. Setelah air dulu siapa lagi? Oh enggak, mungkin dia tadi pas tidur mimpi kehujanan gitu ya. Makanya mandi besar, oke? Media sosial yang sering sampai gunakan pasti WhatsApp. Bahkan dalam sejam juga, dalam 1 jam sampai bisa buka WhatsApp tanpa kalian sadari lebih dari 50 kali. Lebih loh itu. Kadang sampai juga bisa baru scroll TikTok paling hampir 5 menit buka TikTok, nanti ngerjain apa lagi tapi enggak. Ketika sampai sudah scroll sampai lupa. Ada juga yang sudah scroll terus nunggu postingan baru sampai like, sampai komen. Itu kalau bagus. Kalau enggak bagus, ada juga yang meninggalkan komentar negatif. Ada yang meninggalkan, kalau dulu kan ada like sama unlike. Kenapa fitur unlike di TikTok itu dihilangkan? Salah satunya adanya cyberbullying. Yang menyukai video dan yang tidak menyukai video itu lebih banyak yang tidak menyukai video. Dan itu juga ada dampaknya, teman-teman. Terus lanjut, bentuk dari cyberbullying, body shaming. Ini bentuk cyberbullying terbesar yang ada di Indonesia. Nanti sama bisa searching lagi. Body shaming ini perundungan yang paling menurut saya paling menyakitkan. Bentuk cyberbullying yang pertama bisa dilihat ada body shaming. Dia mengkritik tubuh atau penampilan seseorang dengan nada menghina. Ingat kata kuncinya di sini. Dengan nada menghina. Mengkritik itu sebenarnya hal yang bagus jika yang dikritik mau menerima. Dan itu kalau temennya sampai menyampaikan dengan baik, 50-80% pasti diterima. Tapi ketika sampai menyampaikannya dengan celaan, dengan hinaan, pasti yang ada sakit hati. Iya apa enggak? Ya. Apalagi orang terdekat yang ngomong. Yang kedua, pengkucilan atau eksklusif online, mengeluarkan seseorang dari grup atau komunitas secara sengaja untuk mengisolasi mereka. Adakah di kelas ini yang seperti itu? Ya. Siapa? Paris Fernandes. Gak pernah, Bu, gak pernah. Jangan ya, Cak, mengucilkan atau eksklusif online itu kalau memang sudah dibentuk grupnya. Misal kelompok ini punya grup sendiri. Berapapun anggotanya, siapapun anggotanya, selama itu masih satu lingkup teman kelas sampean, bagaimana latar belakangnya, sampean juga harus mau bekerja sama. Namanya juga pekerjaan kelompok, jadi semuanya dibagi, diusung, diselesaikan secara berkelompok tanpa adanya pengecualian atau pengisolasian mereka. Yang ketiga, pelecehan seksual online, pesan, gambar, atau komentar nada seksual yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual mengirim pesan. Tolong ketika sampai mendapatkan pesan-pesan atau mungkin link yang tidak senonoh ya, khususnya yang putra, tolong jangan disebarluaskan seenak-enaknya. Halo Mas yang belakang, kalau sampai menyebarluaskan link tersebut, dampaknya akan kembali ke sampean sendiri. Kenapa saya bilang bisa dampaknya kembali? Karena yang pertama, ketika
misal ada video yang kurang senonoh nih lagi rame di media sosial yang harusnya tidak ditonton oleh seumuran kalian, tapi karena satu orang sudah tahu akhirnya bisa ke grup, itu kan menjadi lebih banyak orang yang lebih tahu. Ketika nanti dari misal ada penyelidikan dari kepolisian atau apa, nanti akunnya sampai itu akan ke tracing atau akan kejelajah. Oh ternyata harusnya video ini berhenti di sini, tapi karena sampai sudah nge-share, sudah dilihat temennya, sama temennya sudah di-share lagi, akhirnya lebih banyak yang melihat. Itu nanti sampai akan meninggalkan jejak-jejak digital yang kurang baik di media sosial. Mengirim pesan untuk yang cewek-cewek juga, tolong sekali jika nanti sampai punya pacar minta hal-hal yang aneh itu jangan diberikan ya, karena apapun yang sudah sampai hapus sekali itu tidak bisa dihapus permanen. Kuncinya itu tidak bisa dihapus permanen. Yang cowok juga tolong jangan memanfaatkan nanti jika sampai punya pacar ya, yang ceweknya cantik, tolong jangan dimanfaatkan ke hal-hal yang negatif. Yang keempat ada pemalsuan identitas, membuat akun palsu untuk menjebak atau mempermalukan orang lain. Ada yang pernah bikin akun palsu? Second account. TikTok biasanya TikTok. Second account apa mas? Itu sama apa sih? Pernah bikin second account? Untuk apa? Boleh. Enggak. Negatif itu mana coba itu? Bikin nasi gitu iseng. Oke, tapi enggak untuk hal-hal negatif kan? Lama. Temennya sama ada yang pernah bikin akun palsu, tapi aman katanya enggak untuk bullying ataupun hal-hal yang negatif. Nah, teman-teman, pemalsuan identitas ini, tolong ya, pemalsuan identitas ini juga ada undang-undangnya. Sampai penyalahgunaan identitas orang lain dapat dipidana. Itu tolong ingat. Dan selanjutnya ada trolling, sengaja memprovokasi atau membuat komentar sarkastik untuk memicu emosi orang lain. Nah, ini terjadi biasanya berkelompok. Misal ada satu kelompok nih muncul di TikTok sampai nggak suka. Ternyata bukan golongannya, nggak sukanya itu karena bukan golongannya sampean. Akhirnya sampean share ke temen. Loh lihat nih, si ini loh upload gini. Aku nggak suka sama enaknya. Itu kan mau mancing temen yang sebenarnya dia awalnya biasa saja, akhirnya kan mancing untuk tidak suka, atau bahasanya itu dihasut sampai ngajak temennya nggak suka, akhirnya nggak suka juga. Padahal seharusnya kalau memang sampai nggak suka ya sudah, sampai simpan aja sendiri, nggak perlu ngajak-ngajak orang lain. Dan nggak sukanya itu apa, tolong dicari tahu dulu, bukannya sengaja untuk tidak suka terus memprovokasi temennya untuk tidak suka juga. Masih ada lagi bentuk cyberbullying, penghinaan atau komentar negatif, mengirim pesan atau komentar kasar dan merendahkan di media sosial. Sampai pernah tahu nggak ada orang-orang yang suka komentar kotor, komentar kasar? Pasti sering ketika sampai melihat atau lagi scroll media sosial. Dan selanjutnya ada penyebaran rumor atau hoax, menyebarkan informasi palsu atau fitnah tentang seseorang. Fitnah tentang seseorang itu cukup rawan ya, fitnah tentang seseorang. Kenapa? Karena ketika sampean membuat sebuah isu yang tidak benar, terus korban merasa enggak kok saya enggak gitu, tapi karena isu yang di luar sana sudah merajalela, sudah melebar, akhirnya si korban ini punya rasa sedih hati, korban punya rasa minder, padahal dia sebenarnya tidak melakukan itu. Ujung-ujungnya siapa yang rugi? Yang utama pasti diri kalian sendiri yang menyebarkan isu-isu tersebut. Karena apa? Hukum alam itu ada. Ketika sampean ya harus gini aja, saat ini untuk nanti apapun yang sampean lakukan saat ini akan berdampak kemudian. Salah satu ini berkomentar negatif, menyebarkan isu-isu yang tidak benar, suatu saat nanti pasti sampean akan dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya ada pengungkapan data pribadi, membocorkan informasi pribadi atau rahasia tanpa izin. Misal, sampai biasanya kalau di tukang fotokopi tahu nggak ada orang yang mau fotokopi KTP, KK ataupun SIM. Pasti sampai pernah tahu ada orang yang mau fotokopi identitas pribadinya. Nah, ketika sampean misal bekerja di suatu lingkup instansi yang memang harus menginputkan data-data pribadi, itu jangan sampai bocor ataupun jangan sampai kalian sebarluaskan. Itu cukup berbahaya. Apalagi biasanya nih cewek-cewek upload seragam ya, upload foto pakai seragam, ada nama lengkap, itu nama sekolah, terus juga gitu pakai kartu ujian, itu kan ada nomor ujian, bukan nomor ujian, ada tempat tanggal lahir, terus ada nama lengkap, itu tolong di blur. Kenapa? Dari nama itu, dari tanggal lahir itu, dari nama ibu itu bisa terdetek atau tersearching sampean ternyata rumahnya sini, alamatnya sini, anaknya ini itu mudah sekali data sampean dilacak. Oke, selanjutnya masih ada lagi sarana dari cyberbullying. Yang pertama, angka yang paling besar adalah di media sosial. Pelaku memanfaatkan postingan untuk menghina atau menyebarkan rumor. Saya harap teman-teman di sini tidak pernah menjadi pelaku cyberbullying. Terus yang kedua ada aplikasi pesan. Pelaku mengirim pesan kebencian, berisi ancaman atau pelecehan secara pribadi dalam grup. Yang cowok ya, ketika sampean nanti misal kan kita banyak sekali perguruan-perguruan di Indonesia, ketika sampai tidak cocok dengan mungkin tidak cocoknya karena satu hal dan lainnya, tolong jangan hasut teman-teman yang lain untuk membenci juga, tapi alangkah baiknya diselesaikan secara pribadi, apalagi melalui aplikasi pesan. Ini mudah sekali dilacak. Kenapa? Satu, GPS sampai aktif. Yang kedua, website yang sampai gunakan, aplikasi yang sampai gunakan ini bisa dilihat semua. Nah, apalagi yang punya akses, paling enak itu yang punya akses tanpa sampai sadari, sampean browsing, sampean kirim foto, pesan, sama anggap di HP sudah bersih, tapi ternyata apa, jejak digitalnya itu masih ada, dan itu bisa mengganggu, bukan mengganggu, itu bisa menjadi pertimbangan sama nanti di umur-umur yang sudah memerlukan untuk mencari pekerjaan ataupun mencari sekolah favorit. Kenapa? Nanti akan saya kasih tahu. Selanjutnya ada komunitas online. Pelaku membuat komentar provokatif atau memunculkan korban. Tadi jangan memunculkan temannya ketika ada tugas ataupun ada proyek-proyek kelompok. Terus selanjutnya game online. Siapa di sini yang masih aktif main game online? Gamenya apa aja? Terus lagi. Valorant. Roblox. Apa lagi? Stumble guys. Oke. Apa lagi? Apa? Apa itu? Apa itu? Oke, untuk game online, pelaku menjejak melalui chat in game atau bahkan serangan verbal melalui voice chat. Ketika sama main game biasanya sambil kalau kalah sambil marah. Ya, kalau mulutnya lebih tinggi, kalau sedikit. Terus selanjutnya ada surat online atau email dapat digunakan untuk mengirim pesan ancaman. Jadi tadi dia sama dengan aplikasi pesan yang menyerang secara non-verbal atau melalui tulisan. Selanjutnya ada blog dan website pribadi. Pelaku bisa menyebarkan konten yang memalukan atau menghina korban melalui artikel. Sampean sudah pernah membuat website pribadi atau belum? Belum. Oke, ketika nanti sampean sudah belajar sudah membuat website pribadi, tolong nanti di websitenya
Misalnya sampean kalau upload di Instagram atau di media sosial lainnya itu yang seneng-seneng apa yang sedih-sedih? Senang. Jarang post. Seneng sedih jadi satu. Seneng sedih jadi satu. Oke. Ketika sampean senang sampean upload, orang yang melihat postingan sampean itu juga belum tentu dia merasa senang dengan postingan itu. Jadi apapun nanti yang sampean upload, apapun nanti yang sampean unggah, kalau sebelum diupload dipikirkan apakah postingan ini akan mengganggu saya ke depannya. Maksudnya, misal sampean dulu waktu sekolah dasar kan punya foto-foto yang masih comel-comel, menurut sampean itu lucu. Iya. Itu Tiara. Hah? Siapa? Enggak, Bu. Jangan menyebut nama. Terus misal sekarang itu sama upload 2 atau 5 tahun ke depan, belum tentu foto itu masih lucu lagi menurut kalian. Takutnya apa? Teman-teman ini ya, misal sampai sudah lulus SD, masuk di SMP, ada temennya yang iseng nyari nama lengkap sampean di Facebook ataupun di internet. Ternyata muncul foto itu, fotonya sampean upload ke grup kelas. Itu menjadi salah satu sumber cyberbullying yang awalnya cyberbullying di media sosial berlanjut di media nyata, teman. Berlanjut di dunia nyata, itu malah akan lebih memperburuk lagi tentang cyberbullying. Dampak dari cyberbullying mengganggu psikologis, dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi dan rasa menjadi. Ketika orang-orang secara tidak sadar, kadang kita itu menjadi pelaku bullying. Secara tidak sadar, kita menjadi pelaku bullying, kita menjadi korban bullying juga. Terus yang kedua ada terganggunya kehidupan, menjadi semakin menghindari interaksi sosial dan akan semakin terisolasi. Ini salah satu terbentuknya manusia introvert. Manusia cikal bakalnya itu salah satunya ini. Kebanyakan dia korban dari bullying secara dunia nyata ataupun dunia maya. Selanjutnya nilai akademik menurun. Kenapa menurun? Karena dia terlalu memikirkan hal-hal atau komentar-komentar negatif dari orang lain. Terganggunya kinerja otak yang menyebabkan penurunan nilai atau prestasi di sekolah. Selanjutnya menurunnya produktivitas. Produktivitas menjadi menurun karena banyaknya beban pikiran yang menyebabkan tidak fokus. Di mana harusnya masa sampai sekolah, masih fokus sekolah, tapi karena sampai menerima komentar-komentar negatif, sampai menerima kiriman postingan-postingan ataupun pernyataan dari teman yang kurang baik, akhirnya menurunkan produktivitas ataupun buat kita tuh lebih males gitu loh, mau keluar rumah mau apa, kita lebih males. Selanjutnya menurunkan percaya diri, dimana yang awalnya kita berangkat sekolah nih sudah video percaya diri saya 10, tapi ternyata karena ada omongan-omongan yang mungkin sudah merusak mood kita dari pagi yang awalnya 10, percaya diri kita bisa geser ke 2 ataupun poin berapa tergantung mood kita pada hari itu. Itu juga bisa membuat kita merasa takut akan pandangan orang lain terhadap dirinya. Rasa percaya dirinya itu menurun. Terus rendahnya keamanan diri. Dalam beberapa kasus korban dapat merasa tidak aman bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misal saya nyamannya pakai seperti ini. Ketika ada teman saya, kok kamu pakainya seperti itu bukan zamannya. Nah, ketika saya memutar kata-kata itu bukan zamannya, berarti saya harus merubah penampilan saya. Ternyata saya merubah ke hal yang tidak nyaman, itu justru membuat saya tidak percaya diri atau keamanan diri saya terganggu. Saya ada satu video, silakan nanti ditonton dulu. Ini sebuah official trailer di mana film ini sudah rilis 8 bulan yang lalu. Kalau sampai sudah menontonnya,
Lima apa? Nah, lima apa? Dilan, ikut Dilan. Itu coklat itu. Pasti Kenyataan pahit akan selalu Sar. Ya, minta. Sin bos. kenyataan pahit akan selalu ikut di kehidupan kita dengan segala caranya. Nguyu lagi. Kalau bonus mengambil
Oke, mohon maaf, sepertinya masih ada kesalahan. Nggak tahu kenapa. Karena tadi ini sudah saya coba bisa menyampaikan. Saya ingin menunjukkan sebuah video, trailer video ke kalian semua. Ya, belum bisa. Nanti ketika sudah bisa pasti akan saya putarkan kembali. Oke, selanjutnya di sini saya akan bagi kelompok. Ada LKPD yang harus diselesaikan. Mudah sekali. Diperhatikan semuanya untuk LKPD-nya. Sampai tinggal membuat sebuah garis. Cocokkan dari sebuah gambar ini apakah jenis dari perundungan atau bullying yang ada di gambar ini. Misal, di sini ada gambar seseorang sepertinya sedang mengolok-olok temannya. Ini nanti sampai bisa membuat garis sesuai dari jenis perundungannya. Setiap kelompok nanti akan saya bagi satu persatu. Untuk nama kelompoknya nanti silakan ditulis di lembar belakangnya. Saya buat ini satu baris ke belakang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Majelis dulu. Satu baris. Silakan untuk nama kelompoknya ditulis di belakang dan dikerjakan. Waktunya sampean hanya 10 menit saja. Waktunya hanya 10 menit saja. Bisa dimulai dari sekarang. Bapak jenenge majelis dulu. Boleh ya kalau mau berdiri kelompok sampai seperti itu boleh. Majelis dulu. Bedanya 5 soal saja. Untuk namanya bisa disambung. Jangan dulu nanti temennya biar belakang kertasnya ditulis. Nanti biar lupa bisa dikerjakan dulu. Nanti nama kelompoknya saya bisa kasih. Buat majelis dulu. Nama panjang.
di sini. Tulisan gambar tidak hanya sampai SD, boleh Main apa balanya bal? Nggak mau dicek lagi? Pingin pandok potongan Enggak. beli pihak itu bisa. Siapa ya? Ayo. Ada yang ngumpul mulai dari Yang mana aja ya? Dimas. Nama Dimasnya aku udah nggak. Saya lagi. Belum dong. Sekali kopos ya, lagi.
Jangan dibeli temennya. Oh, dibeli materi aku bunyi. Kalau bisa dipraktekkan. Tapi, dicek lagi. Masing-masing kelompok melengkapi dirinya sudah. Kita sambil lihat, kerjakan lagi sama-sama. Apakah tadi jawaban sampai itu sudah tepat mengenai jenis-jenis perundungan? Waalaikumsalam. Untuk gambar yang pertama, amati gambar butir pasangan sesuai dengan jenis perundungannya. Gambar yang pertama ini diilustrasikan ada satu anak yang sedang sedih, terus di belakangnya ada satu anak yang sedang mengejek. Di kelas ini apakah ada yang seperti contoh di gambar pertama? Ada? Tidak apa ada? Tidak ada. Untuk gambar yang pertama, kira-kira kalau di sini saya lihat jawabannya rata-rata masuk dalam perundungan verbal. Apakah benar? Yakin? Di sini saya sudah menyiapkan kunci jawabannya. Untuk gambar pertama, dia masuk dalam perundungan verbal. Jadi untuk gambar pertama sudah lolos. Untuk ini ya, untuk gambar pertama dia masuk di perundungan verbal. Dia juga masuk dalam mengejek teman dengan kata-kata kasar. Walaupun ini gambar, tapi gambarnya bisa dirasakan enggak? Ini gambarnya duduk sambil ngejek dari belakang. Secara tidak langsung itu sering terjadi di lingkungan kita. Terus gambar yang kedua,
ditunjuk-tunjuk, kamu didorong-dorong sama temennya, memukul atau mendorong teman. Terus ada satu garis lagi, dia masuk dalam perhubungan fisik. Kenapa fisik? Karena menyentuh kulit. Selanjutnya di gambar ketiga ada satu anak duduk di bawah, ada satu anak duduk di bawah. Terus ada dua manusia atau dua temennya sedang mengejek. Ini masuk dalam mempermalukan di depan umum. Satu, tolong ketika sampai menegur temannya, lebih baik ditegur secara pribadi. Tatap muka, jangan ditegur di depan umum karena nggak semua teman, nggak semua orang siap untuk ditegur di depan umum. Selanjutnya gambar tiga ini masuk ke garis perlindungan sosial karena lebih dari satu yang suka namanya keroyokan. Gambar keempat ada gambar superhero. Di sini digambarkan sebagai perilaku anti bullying. Amin. Terus ada menolong dan membela teman yang bullying. Di sini ada yang suka membela teman-temannya yang dirundung. Alhamdulillah mayoritas. Jadi mayoritas. Oh solid. Jadi alhamdulillah satu kelas ini tidak ada perundungan, semuanya solid. Solid. Alhamdulillah. Terus yang terakhir, gambar terakhir, ini ada seseorang yang lagi merenung. Dia merenung karena dapat komentar-komentar negatif. Maksudnya dalam cyberbullying, komentarnya di media sosial. Yang terakhir, tolong diperhatikan yang terakhir. Setelah kita mengisi LKPD tadi, kan kita sudah mengetahui jenis-jenis perundungan yang terjadi ternyata tidak hanya secara verbal ataupun secara non verbal. Selanjutnya ada cara mengatasi cyberbullying. Yang pertama, memblokir dan melaporkan. Gunakan fitur blokir dan laporkan di platform digital untuk menghentikan kontak dengan pelaku. Jadi ketika sampai nggak suka, daripada nanti menimbulkan hal-hal yang tidak dienakan atau berkepanjangan, sampai bisa langsung memblokir atau melaporkan. Selanjutnya, jangan merespon, mengabaikan pesan negatif untuk mencegah situasi semakin buruk. Mengabaikan di sini sampai diminta untuk memfilter hal-hal positif ataupun negatif. Terus selanjutnya, menyimpan bukti, dokumentasikan pesan atau komentar yang mengandung cyberbullying untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi sampai ketika nanti menerima hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan dari ketikan ataupun dari
verbal dan sempat merekamnya, itu sampai kalau terbukti sampai bisa melaporkan ke pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian atau organisasi terkait. Yang terakhir ada minta dukungan, bicarakan masalah ini dengan keluarga, teman, konselor agar tidak merasa sendiri. Konselor di sekolah namanya itu punya ya namanya guru BK. Kalau sampai tidak mau ke guru BK langsung bisa ke wali kelas. Biasanya wali kelas adalah pendengar utama sampean semua. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa cyberbullying bukan sekedar perundungan biasa, tetapi bentuk kekerasan psikologis yang bisa memberikan dampak serius bagi korban, baik secara mental maupun emosional. Di era digital, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan dari yang aman dan positif. Di kelas ini sudah siap menjadi pelaku anti bullying apa belum? Sudah apa belum? Berarti anti bullyingnya harus di dunia nyata sama dunia maya. Jangan cuma sepihak ataupun saling memanasi maupun di dunia nyata ataupun di dunia maya. Mana? Ini orang. Yo. Ini harus guru. Kita itu panjang. Oke, minta tolong waktunya sebenarnya. Ini ada sebuah trailer video yang tadi tidak bisa kita. Kenyataan pahit akan selalu ikut di kehidupan kita dengan segala caranya. Ikut aku, Cia. Tapi gara-gara sebuah video itu yang membuat Mira merasa tertekan dan menyalahkan dirinya sendiri. Mau bikin pecah sekolah enggak? Caranya gimana? Semuanya ada di sini. Nera nggak mau sekolah. Nera malu, mah. Cukup. Nera benci. Gak ada yang benar-benar peduli sama Nera. Nera yang seperti pada mati dipindahkan ke sana kemari. Lakukan saja semuanya sampai kalian keluar dari istri Nera. Sabar ya, kalian jangan hati-hati, nggak apa-apa. Sekarang kau datang membawa Nera dan minta aku jadi sosok ibu untuk Nera. Apa? Jujur, tiba-tiba marah di sekolah ini. Kasus cyberbullying ini memang sangat berbahaya. Terkadang pelakunya tidak sadar dampak atas tindakannya. Iya, ini sama mama dulu. Jangan takut ya di sini. Mama pasti akan selalu berkunjung. Tak bantuan masalah pelajaran atau apapun, tinggal bilang saja ke kami. Jangan sungkan, asalkan jangan penjabungnya. The only person the world yesterday who I enjoy my first experience. Kok aku? Kamu aja deh. Apalagi ya, kalau kalian sepakat, aku bisa jadi ketua panitia. Yuk, mana kami Pak, untuk beberapa proses bikinnya. Awas kok Ringo ya, saja ada. Ada saja. Mungkin beberapa kali sudah sering melihat video ini. Dan satu lagi ini ada pesan dari direktur SMP. Hai, Sobat SMP. Perilaku bullying di kalangan remaja semakin meningkat. Di zaman digital,
tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga terjadi di dunia online. Terkadang tanpa disadari, mungkin kitalah pelaku bullying tersebut. Coba deh kamu ingat-ingat lagi. Pernah nggak kamu merasa senang mengejek kekurangan orang lain? Atau senang memanfaatkan orang lain untuk keuntunganmu sendiri? Apakah kamu puas menghasut atau menyebarkan berita-berita miring mengenai orang lain? Seringkah kamu mendapat keluhan tentang sikapmu yang mengganggu dan membuat seseorang tidak nyaman terus-menerus? Dan apakah kamu juga sulit memahami apa yang orang lain rasakan? Jika sebagian besar kamu menjawab iya, kamu harus waspada. Bisa jadi kamu sedang melakukan bullying. Awalnya mungkin kamu cuma bercanda, tetapi sikap tersebut menyakiti temanmu dan membuatnya bersedih. Jangan sampai kamu melakukan bullying, karena dapat merusak masa depanmu. Kamu bisa saja dijauhi teman, dikeluarkan dari sekolah, menjadi seorang kriminal, bahkan masuk penjara. Lalu, apa yang harus aku lakukan agar tidak membuli? Cobalah pahami tentang kekerasan atau bully dan dampaknya pada seseorang. Jika kamu membuli, korban akan sedih, depresi, tidak percaya diri, hingga kesehatan mental dan tubuhnya menurun. Jika sudah menyadari perilaku kekerasan yang kamu lakukan, hentikan perilaku tersebut. Ubah cara pandang mengenai relasi dan perilaku, serta tumbuhkan keinginan untuk berubah. Kamu pasti bisa berubah dan menghilangkan kebiasaan bullying. Jangan lupa meminta maaf kepada korban. Meminta maaf merupakan hal penting untuk memperbaiki hubunganmu dengannya. Cobalah menggali apa penyebab munculnya perilaku kekerasan pada dirimu. Mungkinkah karena masalah di rumah, iri dengan pencapaian teman, pengalaman buruk masa lalu, atau penyebab lainnya yang membuatmu ingin melampiaskan perasaan tersebut? Lalu, bicarakan permasalahanmu kepada tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, dan guru agar mereka dapat membantu mengubah perilakumu. Mari kita saling peduli terhadap teman sebaya. Cegah perundungan dengan memperbanyak karya. Jadi apa terus? Marmus, Oke, tadinya kita sudah sampai di penghujung jam. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita menjadi pribadi yang tidak menjadi korban bullying ataupun pelaku bullying. Untuk ketua kelas bisa menutup pertemuan hari ini dengan doa sebagai ucapan rasa syukur kita telah diberikan kelancaran dari awal jam pembelajaran sampai akhir. Dipersilakan. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sampai bertemu di pembelajaran minggu depan. Untuk komputernya silakan dimatikan yang masih di shutdown ya, di shutdown jangan langsung dari tombol powernya. Kita tolong. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ada apa, Mbak?